Hai, saya Dewi Gita Kristi Lumanturuan, kelas 10 MIPA 2. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai bulu tangkis atau juga disebut dengan badminton, yang dimana bulu tangkis atau badminton ini merupakan salah satu permainan bola kecil. Kenapa disebut permainan bola kecil? Karena bola atau shuttlecock atau cock itu salah satu bola yang ukurannya kecil dalam permainan olahraga. Nah, sebelum kita masuk, kita harus mengetahui dulu apa itu artinya bulu tangkis. Nah, bulu tangkis ini diambil dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis. Bulu ini adalah sebuah kata yang diambil dari wujud shuttlecock atau bola dari bulu tangkis ini yang terbuat dari bulu angsa, warnanya putih. Dan sedangkan kata tangkis diambil dari kata dasar menangkis, yang dimana menangkis ini adalah gerakan dasar atau inti gerakan dari sebuah permainan bulu tangkis. Nah, awalnya bulu tangkis ini dinamakan badminton. Namun karena merujuk pada suatu pengertian, akhirnya ada sebutan nama lain yaitu badminton. Dan olahraga ini juga sampai sekarang cukup populer. Nah, tujuan permainan bulu tangkis ini apa sih? Nah, sebenarnya ada tujuannya, yaitu mengumpulkan 21 poin. Nah, misalnya kalau kita memainkan bulu tangkis, pemain yang lebih awal mengumpulkan sebanyak 21 poin itu dinyatakan sebagai pemenang. Dan bulu tangkis ini dibagikan atas dua, yaitu ada ganda dan tunggal. Nah, ganda dan tunggal ini bisa putra dan putri. Nah, lalu kita lanjut ke sejarahnya. Nah, gimana sih sejarahnya bulu tangkis ini bisa sampai sepopuler ini? Mari kita simak. Nah, sejarah permainan bulu tangkis mengapa sekarang bisa menjadi salah satu olahraga yang paling populer di dunia. Nah, kemungkinan pada tahun 2000 tahun yang lalu di Mesir kuno, permainan ini mulai berkembang, dan seiring perkembangannya permainan bulu tangkis ini mulai dikenal oleh masyarakat dunia. Dan pada pertengahan abad di Inggris ada anak-anak yang bermain permainan ini yang disebut dengan battledore atau dengan shuttlecocks. Ini dimainkan oleh anak-anak setempat di negara Inggris. Nah, pada tahun 1893 asosiasi bulu tangkis ini di Inggris pertama kali dibentuk, dan kejuaraan pertamanya yaitu All England. Nah, selain itu bulu tangkis ini semakin menunjukkan kepopularitasnya, yaitu ke berbagai seluruh negara, terutama di Asia Timur dan Asia Tenggara. Nah, karena semakin populernya olahraga bulu tangkis ini, akhirnya dibentuklah sebuah organisasi. Kenapa sih bentuk organisasi ini? Karena biar lebih gampang untuk mengatur bulu tangkis di tiap negara. Nah, dibentuklah organisasi internasional yang dinamakan International Badminton Federation yang dibentuk pada tanggal 5 Juli 1934. Dan di Indonesia, cabangnya di Indonesia. Jadi setiap negara itu ada cabang-cabangnya, yang dimana itu merupakan sebuah organisasi untuk mengatur bulu tangkis. Dan di Indonesia yaitu PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia yang dibentuk pada tanggal 5 Mei 1951. Nah, seperti itulah sejarah terbentuknya bulu tangkis dan bagaimana dia bisa populer sampai sekarang. Karena permainan yang cukup mudah dimainkan, kemudian banyak peminat, dan kalau dipikir-pikir juga lumayan gampang untuk dimainkan. Namun ya, itu tetap olahraga yang dapat melatih, dan dalam permainan ini juga ada manfaat-manfaatnya. Nanti kita akan bahas. Sekarang mari kita bahas teknik dalam permainan bulu tangkis. Nah, lanjut ke tekniknya. Teknik memegang raket. Jadi teknik memegang raket ini ada 4. Yang pertama yaitu teknik geblok kasur atau juga yang disebut dengan teknik Amerika. Nah, gimana sih ini? Itu posisi di mana raket diletakkan di lantai secara mendatar. Nah, yang kedua yaitu teknik pegangan kapak atau Inggris, yang dimana ini raketnya miring di atas lantai. Yang ketiga teknik pegangan atau berjabat tangan, yaitu dimana shake hand grip. Dan yang terakhir adalah pegangan backhand. Lanjut ke teknik kedua. Teknik yang kedua yaitu adalah teknik berdiri atau stance.
Nah, jadi ada 3 teknik. Yang pertama yaitu stance pada saat melakukan servis, yang kedua stance saat menerima servis, dan yang ketiga adalah stance saat rally. Yang ketiga yaitu kerja kaki. Kerja kaki ini juga disebut dengan footwork. Nah, kerja kaki atau footwork ini juga memiliki peranan penting dalam teknik permainan bulu tangkis. Nah, footwork ini adalah berbagai gerakan-gerakan langkah kaki dalam mengatur tubuh. Nah, tujuan footwork ini apa sih? Tujuannya itu supaya badan dapat bergerak seefisien mungkin ketika berada di lapangan. Lanjut yang keempat. Nah, yang keempat ada pukulan atau dengan strokes. Yang pertama yaitu pukulan servis. Pukulan servis adalah pukulan dengan raket yang menerbangkan shuttlecock ke lapangan lain dengan secara diagonal. Dan yang kedua ada pukulan lob. Nah, pukulan lob ini adalah pukulan raket dengan menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin. Selanjutnya itu pukulan drive. Pukulan drive adalah pukulan yang dilakukan secara mendatar. Kemudian adalah pukulan drop shot. Ini pukulan yang lambat atau pelan karena bolanya atau shuttlecocknya jatuh tepat di depan net. Selanjutnya adalah pukulan smash. Pukulan smash adalah pukulan di mana itu sangat kuat dan curam ke bawah. Dan yang terakhir adalah pukulan netting, yang dimana pukulan ini sangat memerlukan kecermatan antara kecermatan feeling ataupun perasaan. Oke, lanjut ke peraturan dalam permainan bulu tangkis. Nah, lanjut ke peraturan. Nah, dalam permainan bulu tangkis ini ada 3 pemain. Pemainnya itu terdiri dari pemain tunggal atau single, pemain ganda atau double, ataupun ganda campuran yang disebut dengan mixed double. Yang kedua, pertandingan dipimpin oleh 4 wasit. Pertandingan dipimpin oleh wasit yang dipimpin oleh 4 garis hakim. Yang ketiga yaitu sebelum pertandingan dimulai, semua wajib melakukan undian ataupun yang disebut dengan toss. Dan yang terakhir, jika penerima server melakukan sebuah kesalahan, maka pemain server mendapatkan nilai 1 poin. Sebenarnya masih banyak peraturan-peraturannya, bisa kalian lihat di internet ataupun di dalam buku. Lanjut kita ke sarana atau prasarana dalam bermain bulu tangkis, yang dimana apa aja sih barang-barang yang dipakai dalam permainan bulu tangkis. Nah, sarana atau prasarananya itu yang pertama pasti raket. Raket itu sebagai poin pentingnya, yang dimana kita gunakan untuk melempar atau menservis shuttlecocknya ke pemain yang lain. Nah, raket ini ukurannya itu tidak boleh lebih dari 68 cm. Yang kedua ada cock atau shuttlecock atau bulu dari bola bulu tangkis. Nah, shuttlecock ini ada 16 lembar bulu. Yang ketiga ada jaring atau net. Jadi jaring atau net ini memiliki lebar dan tinggi. Nah, lebarnya itu 6,10 dan 76 meter dan tingginya yaitu 155 cm. Nah, permainan bulu tangkis ini juga dilakukan di lapangan. Berapa panjang dan lebar lapangan ini? Lapangan ini sepanjang 13,40 meter. Nah, lapangan ini beda ukuran untuk jika pemainnya tunggal atau single dan juga jika pemainnya ganda. Nah, kalau ganda itu yaitu artinya 22, itu 6,10 meter, dan jika single atau tunggal itu hanya 5,18 meter. Nah, selanjutnya itu ada senar dan juga ada sepatu. Ini sangat penting banget sarana dan prasarana ini, karena ini menunjang untuk keberhasilan dalam bermain bulu tangkis, yang dimana jika tidak ada sarana atau prasarana yang lengkap, mungkin akan terjadi cedera atau kesalahan karena tidak lengkapnya prasarana dan sarana. Jadi kalau ingin bermain bulu tangkis harus lengkap dulu prasarana dan sarananya. Nah, permainan bulu tangkis ini juga ada beberapa manfaat untuk kesehatan kita, pastinya karena mengeluarkan keringat, itu menguatkan otot tangan juga dan lengan karena kita bermain menggunakan tangan, kita menangkis, kita main servis, kita menangkap, dan juga otot kaki, di mana tadi ada footwork untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Nah, terus juga baik untuk kesehatan tubuh seperti kaki, tangan, mengeluarkan keringat yang dapat membuang lemak-lemak, dan sebenarnya masih banyak lagi manfaat dari bermain bulu tangkis, karena ini merupakan salah satu cabang olahraga yang dimana olahraga ini untuk sebagai sarana
untuk agar tubuh kita bugar dan sehat. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak sesuai, dan sekiranya penjelasan saya dapat diterima dengan baik, dan selamat malam.